Shalom, selamat pagi sahabat rehat. Jumpa lagi di Renungan Harian Toraja, edisi Jumat 30 Mei 2025. Bersyukur hari ini kita boleh ada sebagaimana adanya. Semua itu karena tuntunan dan penyertaan Tuhan semata-mata. Namun sebelum itu, baiklah kita minta pertolongan di dalam nama Tuhan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini karena Engkau telah menyertai dan menuntun kami di sepanjang malam lamanya. Dan pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan penuh kekuatan baru yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Saat ini Tuhan, sebelum kami memulai kegiatan kami di pagi hari ini, kami mau memohon pertolongan, tuntunan dan pimpinan Tuhan, sehingga di hari ini kami boleh melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, di saat ini Tuhan kami mau membaca firman-Mu. Tuhan, tolong kami, buka akal dan pikiran kami, sehingga kami boleh membacanya dengan baik, dan terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, ampunkan segala salah dan dosa kami dan dengarkan doa permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Musa di hadapan kemuliaan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Tuhan, Engkaulah yang berfirman kepadaku, bawalah bangsa ini pergi, tetapi engkau tidak memberitahu kepadaku siapa yang akan kau utus bersamaku. Padahal Engkau sendiri berfirman, Aku mengenalmu dengan namamu, juga engkau mendapat kemurahan hatiku. Sekarang sekiranya aku mendapat kemurahan hatimu, beritahukanlah kepadaku jalanmu, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kemurahan hatimu. Lagi pula, bangsa ini umatmu sendiri. Lalu Tuhan berfirman, Aku sendiri akan berjalan besertamu dan memberi ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, Jika bukan engkau sendiri yang berjalan beserta kami, jangan bawa kami pergi dari sini. Lalu bagaimana orang akan tahu bahwa aku telah mendapat kemurahan hatimu, aku dan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan beserta kami, sehingga kami, aku dan umatmu, dikhususkan dari segala bangsa yang ada di muka bumi? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Hal yang kau katakan ini pun akan kulakukan karena engkau telah mendapat kemurahan hatiku, dan aku mengenal dirimu dengan namamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Penyertaanmu sempurna, inang sundun pak kaborona. Tidak jarang ada di antara anggota jemaat yang menolak untuk menjadi majelis gereja dan pengurus OIG atau kepengurusan yang lainnya. Hal ini dikarenakan oleh perasaan tidak mampu dan tidak pantas. Namun, tanpa disadari bahwa penunjukan tersebut tidaklah secara kebetulan, namun ada rencana Tuhan di dalamnya jika dilihat dengan kacamata iman dan bukan hanya dengan akal pikiran manusia yang terbatas. Terkadang juga timbul keraguan-raguan dalam diri seseorang akan kemampuannya tanpa berpikir
bahwa Tuhanlah yang akan memperlengkapi, memampukan dan memberkati umatnya dalam pelayanan. Seperti halnya dalam pembacaan kita saat ini, Musa awalnya ragu atas apa yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dalam ayat 12-13, Musa berkata kepada Tuhan bahwa, "Siapakah yang akan engkau utus untuk bersama dengan aku? Karena ini adalah umatmu." Musa mengetahui bagaimana watak dan perilaku bangsa Israel yang sering tegar tengkuk dan sombong. Hal inilah yang menimbulkan keraguan dalam diri Musa untuk menjadi pemimpin mereka. Sehingga Musa senantiasa meminta kasih karunia Tuhan untuk menopang dan memberkatinya. Selanjutnya dalam ayat 14, Tuhan berkata bahwa, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Sebab Allah sungguh mengenal dan mengetahui akan pikiran Musa. Sikap Musa yang sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan dalam pekerjaan dan pelayanannya secara tidak langsung mau mengajarkan dan mengingatkan kita juga untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan kita, rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan. Pertolongan Tuhan, ya dan amin, serta sempurna bagi umat yang senantiasa hidup, berpengharapan dan bersandar kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini, untuk segala berkat dan perlindungan Tuhan, untuk pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat melalui malam ini sampai pada pagi hari ini. Keberadaan kami saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk tidak takut dan tidak gelisah, tidak gentar, tidak khawatir, tapi senantiasa percaya kepada Tuhan dan mengalami damai sejahtera yang berasal dari sorga. Senantiasa hidup berpengharapan dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengucap syukur. Karena itu kami mengucap syukur kepadamu untuk segala hal yang terjadi pada hari ini, termasuk juga untuk masalah dan tantangan yang ada. Kami percaya bahwa di dalam semuanya itu ada kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau tinggalkan semua yang sudah berlalu dan mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kami akan memulai aktivitas kami di hari ini Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami mau serahkan semua kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan kami kepadamu. Kami percaya Engkaulah yang memelihara hidup kami. Dan kami juga percayakan hari ini, hari esok, masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ada dalam rencana-Mu. Itu sebabnya kami tidak mau takut, tidak mau khawatir dan gelisah, karena Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampunkan segala salah dan dosa kami, dan kami mau melakukan segala kegiatan kami dengan penuh damai sejahtera, sukacita dan ketenangan di dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.